Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kembali kita berjumpa kembali dalam ibadah online bersama GBI Home Palem Galaksi. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami Tuhan berkumpul untuk beribadah kepadamu Tuhan. Setelah seminggu lalu kami lewati, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Memberkati kami semua di mana kami berada, di rumah kami masing-masing. Kau bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku hidup bagi
Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk kita berdoa syafaat. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu, dan juga keempat wakilnya berikan kesehatian. Kami berdoa juga untuk Ketua Rayon dan CK, kiranya mereka hidup dengan kekuatan dan selalu dalam tuntunan-Mu. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia dan wakil-wakilnya, beserta semua gembala jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Gembala kami Bapak Pendeta Immanuel Sutopo, Ibu Helen dan anaknya Andi, Debbie serta cucunya Abigail, Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Ibu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan, damailah Indonesiaku, virus corona diamlah, ekonomi Indonesia bangkitlah. Kami juga berdoa khususnya bagi Presiden kami, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga Wakil Presiden dan para menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, Kehakiman, dan Kejaksaan, Bapa berikan semua bekerja dengan sehati, jujur, dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COC, ORU, dan WEI. Bapa, pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan jadi alat-Mu untuk memenangkan banyak jiwa. Kami percaya Pantekosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang dengan sungguh hati dan cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan, serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat GBI Home Palem Galaksi. Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 20.00 via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas KUL yang dilaksanakan setiap hari Kamis. KUL dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan, BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi, atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda.
Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan Pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep Alkitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh Roh Kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di Kisah Para Rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia Kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika. Dan sampai di penghujung abad, lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah, dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Pentakosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia, menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timurlah yang mengirim misionarisnya ke barat untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120.000 orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia, sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku, bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohanes 2, kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu, kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir zaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia, gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah juga gerakan Pentakosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya Anak Manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas
atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita semua siap memuji Tuhan. Semuanya siap melompat bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kami siap Tuhan bersorak bagimu. Katakanlah, bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Ye ye ye. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan. Semuanya lagi bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Ye ye. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Ye ye ye. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah, bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami tanah yang subur, dan firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau urapi beliau, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu buah pujian. Katakan, ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Mari kita katakan lagi Bapak Ibu. Ku siapkan hatiku Tuhan
untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Kau yang percaya katakan firman-Mu Tuhan. Yes Lord, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari semuanya Bapak Ibu angkat suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, terima kasih, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, yes Lord, penolong hidup. Kami mau siapkan hati kami, ku siapkan hati sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum mulai firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami hati dan telinga seorang murid, supaya kami bisa mendengar isi hati-Mu dan menjalankannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, apa kabarnya saudaraku, Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, amin. Dan sebelum memulai firman Tuhan hari ini, saya mengucapkan terima kasih bagi semua yang ambil bagian, baik itu editor, baik itu WL, imam musik, semuanya, dan terutama saudara yang masih mengikuti setia ibadah online ini. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam firman. Hari ini saya membawakan firman Tuhan yang sudah lama saya renungkan dan menurut saya cukup menarik saudaraku. Dan tentu saja sudah menjadi pengalaman saya bersama Tuhan. Saya mau berbicara tentang penyakit saudaraku, tapi bukan penyakit biasa. Memang dalam berbicara perihal penyakit, harusnya berbicara seorang yang mengerti medis. Harusnya orang yang mempunyai kemampuan spesialis. Dan tentu saja harusnya seorang dokter. Tetapi
Tetapi saudaraku, yang ingin saya bicarakan bukanlah penyakit yang seperti itu, melainkan penyakit yang sering dan mungkin didapat oleh orang percaya. Lucu ya, sering dan mungkin. Jadi ada orang yang sering banget jatuh ke dalam penyakit ini, dan mungkin ada yang enggak, berarti ya. Apa itu penyakitnya? Mari kita bahas. Penyakitnya yaitu buta rohani. Sebelum kita masuk lagi pengertian dalam kerohanian buta rohani, kita mengerti dulu, buta itu adalah ketidakmampuan orang untuk dapat melihat secara jelas, atau bahkan tidak dapat melihat sama sekali. Kalau bisa disebutnya adalah seorang tunanetra. Namun banyak orang yang buta fisik, tidak bisa melihat, tetapi tidak buta rohani. Banyak seorang misionaris, banyak seorang pengkhotbah yang tidak bisa melihat. Banyak pemuji, penyembah yang tidak bisa melihat, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Tetapi lucunya, ironisnya, orang percaya yang tubuhnya lengkap, yang sehat walafiat, tetapi mengalami buta secara rohani. Saudara nggak percaya? Kita baca firman Tuhan. Karena saya sayang sama saudara, saya bacain. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, saudara udah tahu ya, seorang dari ke-12 murid itu, maaf, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Waktu Yesus bangkit, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Tuhan, sekali-kali, wah luar biasa, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata pada Thomas, jadi ini khusus Yesus berkata pada Thomas, karena Yesus tahu, dia nggak percaya. Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Wah, Thomas syok. Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus pada Thomas, padanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Dengarkan saudaraku, garis bawahi kata-kata berikut ini dari Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sama-sama katakan dengan saya, percaya. Puji Tuhan. Sungguh sangat disayangkan saudaraku, ternyata tidak hanya orang biasa yang percaya Tuhan, atau jemaat biasa yang percaya Tuhan Yesus yang mengalami secara kebutaan secara rohani. Tetapi ini seorang murid Yesus, pengikut Yesus, setia sama Yesus. Dia mengalami kebutaan secara rohani. Orang buta secara rohani bukan berarti orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, melainkan orang, garis bawahi lagi, orang yang sulit untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Thomas sudah menjadi murid Yesus dan mengikuti Yesus, serta melihat Yesus melakukan banyak mujizat. But when something extraordinary happen in his life, ketika sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya, seperti Yesus bangkit dari kematian, dia masih aja nggak percaya saudaraku. Dia masih nggak percaya tentang kebangkitan Yesus yang luar biasa itu. Seorang murid Yesus, saudara. Seorang murid Yesus, sekali lagi saya katakan, seorang murid Yesus, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saya tahu, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, problems, masalah rumah tangga, ekonomi yang sulit, yang sepertinya tuh nggak ada jalan keluar,
seperti pintu tertutup yang gak bisa dibuka lagi. Ingat satu kalimat Yesus kepada Thomas. Berbahagialah engkau yang tidak melihat, namun percaya. Ketika pintu depan kita tertutup, kita nggak bisa lihat terbuka, tapi kita percaya Yesus akan membukakannya. Amin, saudaraku. Percaya apa? Percaya apa kata Yesus? Percaya something extraordinary will happen in our life if we believe and trust in Him with all of our heart. Percaya ada sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar nalar kita akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita percaya dan bersandar penuh kepada Yesus dengan segenap hati kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita belum melihat, ya percaya saja, lakukan terbaik dan serahkan kepada Tuhan. Amin. Tadi adalah definisi kebutaan secara rohani, saudaraku. Kita membahas nih, ternyata orang yang mengalami buta rohani itu ada dampak yang menyeramkan. Saya mau bilang, buta rohani itu bukan dosa. Tidaklah dosa, tapi buta rohani akan membawa kita ke dalam dosa. Yang setuju sama saya katakan amin. Maaf, banyak orang yang kekayaannya nggak terhitung. Unlimited, saudaraku. Kalau orang bilang uangnya tidak berseri. Jadi mau beli apa tinggal tunjuk. Saya mau beli ini, datang. Saya mau beli ini, datang. Saya mau beli rumah mewah, datang. Saya mau beli mobil mewah, datang. Orang yang punya segalanya, tapi itu belum tentu mereka bahagia. Dan bahkan yang mengerikannya, saya melihat berita yang ngeri banget, saudaraku. Orang yang hidupnya bahagia, keluarganya bahagia, ekonomi tidak sulit, hampir punya apa yang dia inginkan, kebutuhan terpenuhi, anak, istri terpenuhi. Tetapi tiba-tiba terdengar berita, orang ini memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Dia mengalami buta secara rohani. Mengerikan sekali, bukan buta secara rohani itu? Kita bahas. Kenapa buta rohani bisa membuat orang seperti itu? Tidak bahagia, tidak happy, tidak bisa menjalankan hidupnya dengan memuliakan nama Tuhan. Bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kita bahas kenapa. Yang satu, buta rohani bisa menyebabkan dosa. Yang pertama, tidak bisa membedakan mana yang benar di hadapan Tuhan atau sekitar keinginan daging. Siapa contohnya? Ada. Saya selalu membawa firman Tuhan, sharing firman Tuhan seperti ini. Saya akan selalu membawa contoh dari tokoh Alkitab. Sudah banyak tokoh Alkitab yang menjadi contoh dalam kehidupan saya. Dan tentu saja untuk saudaraku juga. Siapa contohnya? Ada seorang raja di Alkitab yang diurapi, dipilih Tuhan, tetapi karena dia buta secara rohani, dia menjadi tidak bisa membedakan mana yang benar atau sekedar keinginannya, sekedar kedagingannya. Siapa dia? Saudara bisa tebak? Kalau saudara bisa tebak, ya emang nama ini sudah terkenal. Dia adalah Raja Saul. Di mana itu terjadi? Sekali lagi karena saya sayang sama saudara, saya bacain panjang nih saudara. 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai yang ke-14. Saya bacakan. Ia menunggu 7 hari lamanya. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Maaf, sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja Saul habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Garis bawahi kata Saul, "Maka pikirku." Maka pikirku, katakan sama-sama dengan saya, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan.
Sebab itu aku memberanikan diri, kesannya berani ya, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini kalimat yang mengerikan dari Nabi Samuel atas Tuhan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tuhan Yesus, saudaraku, kesalahan Saul itu sangat simpel, tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesalahan Saul tidak mau menunggu Nabi Samuel, membuktikan Saul tidak bisa membedakan mana yang Tuhan mau dan mana isi kedagingan dia, sehingga itu membawa Raja Saul kepada kejatuhan dirinya. Memang takut ketika kita dikepung oleh musuh. Saul takut, udah pada pergi semua. Mau nggak mau, Samuel tidak datang lagi, sehingga dia yang udahlah nggak apa-apa lah, saya aja melakukan korban bakaran. Tetapi itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, saya ngerti. Memang semakin hari, karena pandemi yang terjadi, hidup tidak semakin mudah, saudaraku. Saya juga percaya bahkan tanpa pandemi pun hidup tidak akan semakin mudah. Yang setuju sama saya katakan amin. Tidak perlu pandemi. Tidak perlu pandemi untuk mengalami hidup yang semakin susah. Hidup semakin lama semakin berat, semakin kejam sesuai firman Tuhan. Hidup, dan saya percaya juga memang ada yang berhasil. Ada yang berhasil karena pandemi, melihat opportunity yang ada. Tetapi tidak sedikit banyak orang yang mengalami kejatuhan yang sangat tanda kutip sakit. Banyak yang tutup toko, banyak yang tutup usaha. Banyak yang sharing sama saya, gimana bisnis seperti ini lama-lama susah sekali. Tidak bisa menjual produk yang ada. Produk udah beli banyak-banyak tapi kok nggak habis. Semua hal ini yang bikin kita galau, bikin kita pusing. Membuat kita berusaha yang aneh-aneh. Investasi yang membabi buta. Tanpa riset dengan teliti, ikut-ikutan teman, sehingga membuat kita kehilangan segalanya. Kita lihat teman, wah sepertinya main saham kok bagus ya, ikut-ikutan. Punya uang terakhir di simpanan terakhir kita serahkan ke saham. Saya nggak bilang saham itu dosa, tetapi kita mesti riset. Segala sesuatu usaha kita mesti riset. Kalau kita hanya patokannya melihat orang yang sukses di part A dan kita mau ikut-ikutan di part A, saya percaya setiap kita punya Tuhan tentukan jalannya masing-masing. Mungkin teman saudara bisa sukses di part A, mungkin saudara di part B. Jangan selalu mempatokkan kebahagiaan orang itu lewat kesuksesan. Yang setuju sama saya katakan amin. Sehingga membuat kita menjadi membabi buta, investasi sana, investasi sini, nggak perlu pikir-pikir lagi. Haleluya. Saya jadi curhat nih. Puji nama Tuhan. Mengerikan sekali buta rohani ini. Ketika sudah jatuh, ketika sudah salah investasi, ketika sudah salah segalanya, membabi buta, kita tinggal bilang, Tuhan kok jahat sama saya? Tuhan kok nggak peduli sama saya? Tuhan kok nggak tolong saya? Padahal apa yang kau lakukan sudah minta Tuhan tolong belum? Sudah minta hikmat Tuhan belum? Haleluya. Saudaraku, akibat buta rohani nggak hanya tidak bisa membedakan tadi, tetapi ada lagi. Akibat buta rohani yang kedua yaitu menjadi iri hati dan tidak bisa bersyukur. Masih bicara lagi tentang Raja Saul. Saya nggak mau pindah-pindah hari ini. Saya mau tetap bicara tentang Raja Saul dulu. Selain tidak bisa membedakan kehendak Tuhan tadi, dia juga menjadi iri hati dan tidak bisa bersyukur. Di mana? Sekali karena saya sayang sama saudara, saya bacain ya, panjang lagi nih. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 11. Di perikopnya udah jelas kan? Saul benci kepada Daud. Benci itu yang benci bukan benar-benar cinta, benci.
Saul benar-benar empet sama Daud katanya. Haleluya. Tetapi pada waktu mereka pulang, nah ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, Goliat, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel. Jadi semua perempuan gitu loh. Kan Daud laki-laki ya. Semua perempuan dari segala kota Israel menyongsong aja Saul sambil bernyanyi. Jadi mereka tuh nyongsong aja Saul sambil menyanyi dan menari dengan mengukir rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbahasa-bahasan, katanya gini, yang si teriak, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi yang kanan, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi perempuan ini nyongsong aja Saul, tapi yang dipuji Daud. Kan marah ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyembahkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Haleluya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat yang 10, keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Wah, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul, ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku akan menancapkan Daud ke dinding. Wih, kejem banget Saul. Tetapi Tuhan sayang sama Daud. Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Shoot, mengelak sekali. Shoot, mengelak 2 kali. Buta rohani itu sungguh sangat amat super berbahaya. Padahal Saul saat itu masih menjabat, saudaraku, masih seorang raja, dan perempuan itu menyongsong raja Saul. Kok cuman aja mereka lagi hype ya, lagi euforia, lagi euforianya nama si Daud karena Daud mengalahkan Goliat. Itu biasa aja, nanti juga lewat kok karena rajanya masih Saul. Tapi dia lupa dia seorang raja. Dia lupa dia masih nomor 1 di negeri itu. Kenapa? Karena iri hati dan gak bisa bersyukur. Padahal satu lagi, Daud mengalahkan Goliat itu untuk negeri siapa? Untuk negeri dia, untuk rajanya Saul. Tapi Saul malah benci Daud. Ketika kita terkena penyakit buta rohani, kita suka banget, kita hobi banget lupa dengan segala kebaikan Tuhan yang sudah terjadi, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pada saat dulu malah bisa iri dengan keberadaan orang lain. Nah, saya garis bawahi, saya minta saudara garis bawahi lagi. Malah kita bisa ngiri sama keberadaan orang lain yang belum tentu lebih baik dari kita, sehingga membuat kita tidak bisa bersyukur dan menjadi kita depresi. Sekali lagi, buta rohani itu mengerikan, saudaraku, mengerikan sekali. Kita bisa lupa dengan kebaikan Tuhan. Segala kehidupan kita yang Tuhan berikan pada kita, kita bisa lupa. Kenapa? Buta rohani. Masih ada, saudaraku, akibat buta rohani. Yang ketiga, buta rohani menyebabkan kita untuk menjadi pendendam. Tadi kan iri hati, ini pendendam. Apa itu pendendam? Maaf, tidak bisa memaafkan dan cenderung membalas dengan cara yang keji. Ya, inilah dendam. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 18 dan pasal 19, saya nggak usah baca lagi. Di situ banyak banget upaya Saul ingin mengakhiri hidup Daud dengan tombak, dengan meletakkannya di barisan depan pada saat perang, menyuruh orang membunuh Daud, dan lain-lain. Saul begitu dendam sama Daud. Yang jelas sih, sekali lagi saya garis bawahi, Daud tidak salah. Daud tidak salah. Bahkan anaknya Saul pun mengingatkan pada Saul, jangan kau bunuh Daud, karena orang itu tidak mempunyai salah kepadamu. Tapi Saul tidak mengindahkannya.
tetap dia mau bunuh Daud. Gimana caranya? Saul sungguh sangat keji. Mengerikan sekali bukan? Bayangkan kebutaan rohani itu terjadi pada diri kita. Pasti nggak mau. Saya percaya semua yang dengar firman ini tidak mau mengalami buta secara rohani. Sekali lagi saudaraku, buta rohani bukanlah dosa. Bukanlah sesuatu yang Tuhan larang. Tetapi itu adalah penyakit, disease yang akan selalu menghantui kehidupan orang percaya. Dan once ketika kita mendapatkan kebutaan rohani dalam hidup kita, kita mendapatkan penyakit buta rohani dalam hidup kita, itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahkan yang luar biasanya lagi, yang mengerikannya sekali lagi, membuat kita untuk memilih mengakhiri hidup kita. Haleluya. Kita sudah bahas definisi, kita sudah bahas akibat kebutaan rohani. Kita mau bahas nih saudaraku, gimana supaya kita terhindar mengalami kebutaan rohani. Sekali lagi, kebutaan rohani itu selalu menghantui hidup orang percaya. Tapi ada caranya, ada kungfunya. Saya mau berbagi kungfu sama saudara nih. Saya mau berbagi ilmu. Karena sekali lagi ini pengalaman pribadi saya bersama Tuhan. Yang pertama, jaga hati dan diri kita dari segala dosa. Kenapa? Karena di balik dosa itu banyak sekali yang membuat kita menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Salah satunya menjadi buta rohani. Ada ayat firman bilang begini, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama-sama katakan dengan saya, terpancar kehidupan. Jika saja hati kita terasuki oleh dosa, hal-hal yang jahat, sudah pasti sangat mudah bagi si jahat mengambil alih kehidupan kita. Karena itu jangan buka celah dengan mulai menganggap hal-hal kecil yang Tuhan tidak suka itu biasa saja. Karena tetap Tuhan tidak suka. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak suka. Tuhan gak apa-apalah orang wong dia aja korupsi 10 miliar cuman penjara 2 tahun, saya 10 juta gak apa-apalah. Tetap saudaraku itu mencuri, gak apa-apalah, nipu-nipu lah. Ini paling kan sebenarnya isinya cuman 250 gram. Oh udah aku akuin aja 500 gram deh. Kalau enggak jangan gede-gede deh, 300 gram deh. Cuman curang 50 gram aja. Itu juga curang. Saudaraku, ada yang bilang lagi nggak apa-apa lah barang-barang KW kita jualnya ori aja, kita cetakin aja ya sertifikat orinya. Kita akuin aja barang KW ini kita jual nih ori loh 100%. Itu dosa. Memang orang itu mungkin nggak akan rugi ya. Orang itu akan bangga gitu, tas aku ori nih. Pas dia beli mungkin beras sekilo tapi saudara jual 900 gram, dia nggak akan timbang, dia timbang di rumah, wah kamu bohong ya, enggak. Tapi itu akan membuka celah. Itu akan membuka celah kita untuk melakukan step-step dosa yang lain. Bahkan terkena penyakit rohani, yaitu buta rohani saudaraku. Yang kedua, pikirkan segala hal yang baik dan selaras dengan pikiran Kristus. Yang pertama tadi, jaga hati dan diri kita dari segala dosa. Yang kedua, pikirkan segala hal yang baik dan selaras dengan pikiran Kristus. Setelah hati dan tubuh dijaga tadi dari perbuatan dosa, ada lagi yang harus dijaga. That's our mind. Itu pikiran kita. Karena ada firman Tuhan bilang begini, Filipi 4 ayat 7-8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena jika kita selalu berpikir negatif, berpikir kekurangan, maka juga itu juga akan menjadi
dalam hidup kita. Kita kan juga mengalami kekurangan. Kekurangan yang seperti tadi, kekurangan dalam berpikir positif, kekurangan emosional kita jadi berantakan. Banyak. Kita akan mengalami kekurangan dalam yang iman kita itu yang paling mengerikan. Sehingga penyakit buta rohani akan melanda hidup kita. Memang sulit untuk sekali lagi sulit untuk berpikir negatif kepada hal yang memang sudah negatif ya. Tapi percayalah, there's grace in disguise. Ada kemuliaan, ada kasih karunia, ada anugerah di balik sesuatu yang terselubung. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami hal yang gak enak. Tapi sekali lagi, percaya saja. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang ketiga, kita bahas sekali lagi. Pertama, jaga hati. Yang kedua, jaga pikiran. Yang ketiga, dekatkan diri kita dengan Tuhan secara maksimal. Yes, nggak ada lagi. Nggak ada cara yang lebih ampuh dari hal ini. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik untuk menumbuhkan imunitas kerohanian kita. Tidak hanya tubuh yang memerlukan imunitas terhadap COVID-19, tapi tubuh kita membutuhkan imun kerohanian. Karena ada firman Tuhan tertulis, Matius 6 ayat 33 terkenal banget. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Haleluya. Sekali lagi, kalau kita melakukan 3 hal itu, kita jaga hati kita jaga pikiran kita, jadikan pikiran kita selaras seperti pikiran Kristus, dan kita dekatin diri kita kepada Tuhan secara maksimal ya. Jangan setengah-setengah, secara maksimal. Saya percaya imunitas kerohanian kita akan tinggi, sehingga penyakit buta rohani mungkin akan selalu menghantui kehidupan kita, tetapi itu tidak akan melanda iman kita. Amin. Tidak akan melanda kerohanian kita. Saya percaya gini. Saya mau mengatakan seperti ini. Dengan melakukan 3 hal itu, saya juga tidak menjamin tidak akan ada ujian untuk saudara. Tapi saya percaya ketika ujian itu datang ke dalam hidup saudara tidak akan mengalami kebutaan secara rohani. Haleluya. Kita tundukkan hati kepala kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai bicara Tuhan. Biarkanlah Engkau yang terus menjamah anak-anak-Mu, menjamah umat-Mu Tuhan. Supaya kami semua Tuhan mengerti bahwa buta rohani itu sungguh mengerikan Tuhan. Dan bahwa kami mau terus menjaga diri kami, menjaga iman kami, menjaga kerohanian kami, untuk kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai kami, proteksi setiap keluarga kami, istri kami, anak suami kami Tuhan. Kau jagai Tuhan, keluarga besar kami, pekerjaan kami, segala sesuatu yang Kau percayakan pada kami. Engkau yang tutup bungkus dengan darah-Mu, pagari dengan malaikat-Mu, supaya kami Tuhan terus bisa menomorsatukan Kau, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku,
dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.